Halo teman-teman, di sini kita pengen ngejelasin tentang anatomi dan fisiologi indera perasa. Di sini ada anggotanya, yang pertama Adira Dwi Fitria, yang kedua Deswita Putri, yang ketiga Haila Listiana, yang keempat Naila Zahra Zakia, yang kelima Rizky Indriani Fabiola, yang keenam Siti Nurfadilah. Oke, kita lanjut. Nah, lidah itu organ yang terdiri dari otot dan lapisi oleh jaringan lembab berwarna merah muda, yaitu mukosa. Di permukaan lidah terdapat struktur seperti rambut halus yang bernama papila. Papila inilah yang membuat lidah terasa sedikit kasar saat disentuh. Nah, di sini ada struktur indera perasa. Lidah adalah massa otot yang dapat dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan penandanya. Otot-otot di dalam sekitar lidah berfungsi untuk mengontrol gerakannya. Berikut ada penjelasan mengenai anatomi atau bagian-bagian lidah yang perlu Anda ketahui. Oke, di sini ada ujung dan tepi lidah. Bagian ini meliputi lidah bagian paling depan dekat dengan bagian belakang gigi seri serta tepi kanan dan kiri. Adapun pangkal lidah. Pangkal lidah itu berada di bagian belakang dan menempel pada dasar rongga mulut. Adapun dasar lidah. Nah, dasar lidah ini disebut juga akar lidah karena lokasinya berada di sisi bawah, maka dari itu Anda tidak bisa melihat bagian anatomi ini dari luar. Dan ada juga badan lidah. 2/3 bagian lidah lainnya disebut dengan badan lidah. Bagian ini bisa digerakkan secara bebas dan bertanggung jawab atas beberapa fungsi lidah. Rostrum menjadi bagian dari anatomi lidah yang terletak di antara dasar dan badan lidah. Bagian yang permukaan terlihat sedikit lebih naik daripada badan lidah. Terdapat garis cengkungan yang berbentuk seperti huruf V yang disebut sulcus terminalis. Papila adalah tonjolan atau bintik kecil yang berada di bagian atas dan samping lidah Anda. Warnanya pun sama dengan lidah dalam keadaan normal sehingga tidak terlalu mencolok. Teksturnya sedikit kasar. Papila berfungsi membantu proses makan. Alasannya papila mempunyai sensor perasa dan juga suhu. Bagian-bagian papila. Papila fungiformis seperti jamur atau bercak merah di lidah yang paling banyak di ujung dan samping lidah. Papila circumvallata berukuran lebih besar dan lebih datar, berada di 2/3 belakang lidah. Papila filiformis sejajar dengan sulcus terminalis yang sensitif terhadap sentuhan. Papila foliata berada di kanan dan kiri lidah yang berfungsi dalam proses pengecapan. Adapun otot-otot lidah, secara garis besar otot lidah dibagi menjadi 2 anatomi, yaitu otot intrinsik dan otot ekstrinsik. Otot intrinsik adalah otot yang membentuk lidah. Lalu ada pula otot ekstrinsik yang mengaitkan lidah ke struktur sekitarnya dan berperan dalam menentukan posisi lidah. Dan ada fungsi lidah. Seperti yang sudah Anda ketahui, lidah mempunyai peranan besar dalam proses pencernaan manusia karena berfungsi dalam menelan, mengunyah, dan juga perasa. Ada pula fungsi dari bagian anatomi lidah yang bermanfaat dalam kehidupan Anda, seperti 1. Mengecap rasa, yang kedua untuk memakan dan minum, yang ketiga membantu proses menghisap, yang keempat membantu proses mengunyah, dan yang kelima bagian dari sistem pertahanan tubuh. Adapun gangguan pada lidah, ada beberapa kondisi yang bisa memengaruhi fungsi lidah seperti kemampuan menelan atau berbicara secara normal. Anda juga bisa berhati-hati jika terjadi perubahan warna pada lidah. Dan kondisi gangguan atau penyakit lidah yang bisa mempengaruhi anatomi atau struktur lidah Anda. Nah, contohnya seperti kandidiasis, infeksi jamur atau sariawan sehingga mengakibatkan plak putih pada mukosa. Nah, ada juga tongwitiet, lidah terikat yang bisa mengganggu gerakan seperti menelan dan berbicara. Oke teman-teman, segini saja penjelasan dari kelompok kita tentang indera perasa. Bye-bye, thank you for watching.